Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Wahyudi Kurniawan, di vlog yang sederhana ini. Sore ini atau malam ini ya, saya akan share terkait dengan pengalaman saya mendapatkan beasiswa Fulbright di Amerika Serikat untuk jenjang master ya, master degree. Saya mendapatkan beasiswa ini pada tahun 2017 sampai 2019 dan berhasil atau saya berkesempatan untuk melanjutkan studi S2 saya di Ohio University di jurusan International Development Studies. Nah, mungkin banyak yang bertanya ya, bagaimana sebetulnya kita mendapatkan proses beasiswa ya melalui beasiswa Fulbright ini. Saya sebetulnya sudah membagikan pengalaman saya terkait dengan bagaimana proses-proses yang harus kita lakukan atau yang harus kita lewati untuk mendapatkan beasiswa Fulbright ini dalam blog saya. Ini mungkin saya share di grup ya di sini, di blognya dennywk.com, bisa dicek ya, Fulbright mengintip 7 proses beasiswa, pengalaman beasiswa. Jadi di postingan tersebut saya mencoba merangkum apa sebetulnya yang akan dihadapi atau yang akan dialami oleh penerima ataupun calon penerima beasiswa ketika melakukan aplikasi ataupun mengajukan beasiswa Fulbright ya. Nah, yang pertama, ini saya menyampaikan di sini bahwa beasiswa Fulbright ini adalah salah satu yang paling tua ya, beasiswa yang paling tua yang diberikan oleh pemerintah Amerika, dan bahwa beasiswa itu sebetulnya adalah soal jodoh ya, soal apakah kita berjodoh dengan beasiswa tersebut atau tidak. Karena saya sebetulnya mengapply atau mendaftar beasiswa itu ke banyak sekali provider beasiswa ya, bukan hanya Fulbright tapi juga ke AS 3 kali, LPDP 2 kali, dan juga ke Fulbright 1 kali, dan alhamdulillah saya lolos. Nah, kurang lebih apa yang akan kita hadapi atau yang akan dilalui oleh kandidat atau pemburu ya beasiswa Fulbright, kurang lebih akan ada 7 proses ini ya. Yang pertama, kita akan menjalani seleksi administrasi ya, kemudian seleksi wawancara. Setelah itu jika lolos seleksi administrasinya, kemudian setelah seleksi wawancara, maka sebetulnya kita sudah menjadi kandidat ya, kandidat penerima beasiswa. Tapi ini masih belum selesai karena ada kurang lebih 6 tahapan lagi yang harus kita laksanakan, yaitu pemenuhan syarat pendaftaran ke kampus, kemudian juga pemilihan dan pendaftaran ke kampus, pemeriksaan kesehatan ya, medical check up, kemudian juga kita harus mengikuti training ya sebelum keberangkatan, dan juga berangkat dan melakukan lagi atau mengikuti lagi pelatihan lagi di Amerika Serikat gitu ya, itu disebut dengan gateway dan orientation. Nah, mungkin di postingan blog saya tersebut saya coba jelaskan lebih lanjut masing-masing tahapan itu secara lebih rinci ya. Tapi di postingan yang ini saya hanya memberikan penjelasan singkat ya. Tapi ada beberapa postingan yang secara khusus membreakdown atau membahas bagaimana masing-masing dari 7 tahapan tersebut dijelaskan lebih lanjut ya dalam postingan terpisah. Nah, ini yang pertama, seleksi administratif ya. Tentunya ini adalah saringan pertama ya. Saringan pertama yang harus kita siapkan. Kalau administrasi saja tidak lolos, maka tahapan-tahapan selanjutnya tentunya tidak akan bisa kita lalui ya, atau bahkan kita tidak bisa lolos ya. Yang pertama itu legalisir ijazah ya. Kita harus punya ijazah S1. Kemudian IPK-nya jangan kurang dari 3 ya. Saat itu saya juga IPK saya pernah kurang dari 3 ya, 2,7 atau berapa ya, 2,83. Akhirnya saya mengulang banyak sekali mata kuliah dan supaya masuk ke dalam threshold ya, minimum 3,0 ya. Saya 3,01 IPK saya. Jadi yang pertama itu pastikan kita punya ijazah diterjemahkan dan IPK-nya itu adalah kurang atau lebih dari 3,0 ya, minimal 3,0. Yang kedua, kita harus juga mencari
dua rekomendasi akademisi dan profesional. Waktu itu saya mendapatkan rekomendasi dari akademisi, dari dekan dan pembimbing skripsi saya di kampus UIN Saripedatuloh, dan juga dari profesional itu dari atasan saya di tempat kerja ya waktu itu Pak Stibio Markus, dan juga dari PP Muhammadiyah waktu itu saya mendapatkan rekomendasi. Jadi ini dua rekomendasi menjadi syarat minimal secara administratif. Waktu itu saya minta 3 syarat rekomendasi ya, jadi dari kampus, kemudian dari atasan kerja, dan dari Muhammadiyah, karena saya adalah aktivis Muhammadiyah ya waktu itu. Jadi lebih bagus kita minta ke lebih dari satu orang ya, karena siapa tahu kita membutuhkan lebih dari itu. Kemudian yang ketiga adalah syarat administratifnya adalah bukti kemampuan bahasa Inggris ya. IELTS minimal 6,6, 6,5, kemudian TOEFL IBT minimal 90, TOEFL IATP minimal 550. Nah, kemudian yang ketiga ini sebetulnya bukan hanya administratif saja ya, ini udah masuk ke substansi, adalah esai ya, esai seperti objektif dan personal statement ada 2, kurikulum vitae ya, tentunya kita bisa lah itu bikin kurikulum vitae dengan standar format yang baku, kemudian juga formulir beasiswa Fulbright yang bisa di-download di halaman website Aminep. Kemudian kalau misalkan kita ingin mendaftar beasiswa doktor atau master by riset, kita juga harus membuat proposal penelitian. Waktu itu saya tidak membuat proposal penelitian karena riset degree saya atau master degree saya tidak untuk by riset ya, dan juga bukan PhD. Nah, ini beberapa hal ini, dan waktu itu sih zaman saya masih hard copy ya, jadi berbagai macam persyaratan administratif ini digandakan 3 rangkap, dibuat 3 kopi, kemudian dikirimkan ke kantor Aminef ya di Sudirman. Nah, ini seleksi pertama ya. Kalau kita bisa memenuhi tahapan ini, maka sebetulnya kita bisa lolos tahapan administrasi. Nah, yang paling sulit yang mana? Saya kira dari sekian banyak tahapan ini ya, tentunya yang paling lama ya persiapannya adalah ijazah S1 dan IPK dan kemampuan bahasa Inggris ya. Itu saya kira tidak bisa disiapkan hanya dalam itu ya, tentunya butuh waktu yang lama ya. Tapi yang lainnya saya kira bisa kita siapkan kurang lebih ya 3-4 bulan ya untuk bisa memenuhi semuanya. Kemudian yang kedua adalah seleksi wawancara. Nah, kita akan, kalau misalkan kita mendapatkan pengumuman bahwa kita lolos tahap seleksi administrasi, maka kita akan masuk ke seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini kita akan menghadapi ataupun di-assess ya, diwawancara oleh 4 orang panelis waktu itu, 2 interviewer dari lokal ya, biasanya dari Aminep dan alumni Fulbright dari Indonesia, kemudian 2 interviewer dari Amerika Serikat, biasanya adalah scholar ataupun akademisi dari Amerika yang sedang melaksanakan riset ataupun belajar di Indonesia, Fulbright, dan juga perwakilan dari IEE ya. Kemudian kalau misalkan kita lolos 2 hal ini, dua tahap ini, wawancara dan administratif, maka sebetulnya kita sudah mungkin 30% ya sudah melaksanakan atau sudah mendapatkan beasiswa ini. Nah, tapi tentunya ini belum cukup ya, karena ada beberapa persyaratan tahapan yang harus kita lalui lagi. Yang itu yang ketiga adalah pemenuhan syarat pendaftaran kampus. Jadi seperti beasiswa multilateral yang lain, untuk Fulbright terutama master degree, kita tidak perlu mencari kampus terlebih dahulu, tapi daftar beasiswanya, kemudian baru setelah lolos beasiswanya, lolos sampai tahap wawancara, kita akan mencari atau mendaftar ke kampus yang ada di Amerika. Nah, ini lagi-lagi persyaratannya adalah tes ya, tes bahasa. Kemudian kalau ke Amerika, ke program master dan program PhD, kita harus punya skor GRE atau Graduate Record Examination ya. Dan kemudian setelah itu, nah di sini baru ya kita juga harus membuat contoh tulisan dalam bahasa Inggris minimal 20 halaman ya, sebagai salah satu persyaratan untuk bisa mendaftar ke program graduate student ya, graduate studies di Amerika Serikat.
kalau ada ya proposal riset. Nah ini saya kira kalau di proses tahap ketiga ini ya untuk pemenuhan syarat pendaftaran kampus, saya kira kalau kita bisa memenuhi syarat administratif sudah banyak yang sudah kita penuhi ya untuk daftar ke kampus. Mungkin yang saya waktu itu agak struggle ya, agak mendapat kesulitan itu adalah apa tuple IBT ya, dan juga GRE, Graduate Record Examination. Waktu itu saya sampai harus mengulang sampai 3 kali ini Graduate Research Examination. Kemudian yang keempat adalah kita daftar ke kampus, kemudian ini juga masih bisa gagal di sini nih kalau misalkan kita sudah daftar ke kampus tapi tidak ada kampus yang menerima, ini beasiswanya bisa gagal ya. Tapi ya kalau misalkan kita sudah memenuhi persyaratan, saya kira kita bisa memenuhi ini. Jadi setelah daftar ke kampus kita harus memilih kira-kira mana kampus yang mau menerima dan mana yang akan kita pilih. Nah di sini satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa beasiswa Fulbright itu terbatas ya, artinya ada ceiling, ada batasan. Misalkan waktu itu adalah 35.000 per tahun ya untuk program master dan 40.000 untuk program doktor. Jadi kalau ada kampus yang menerima kita tapi biaya studinya itu lebih dari 35.000, maka akan ada kandidat yang harus mengalami shortfall. Artinya shortfall itu adalah beasiswanya kurang sehingga dia harus nombokin sendiri ya. Sehingga di sini nih ketika memilih kampus ini saya kira di tahap ketiga dan tahap keempat itu kita harus bisa menyeleksi dan memilih kampus mana yang kira-kira bisa masuk budgetnya Fulbright gitu ya. Jadi ada yang biaya studinya tidak lebih dari 35.000 kalau master dan 40.000 kalau doktor ya. Kalau misalkan ada yang lebih, maka akan ada kemungkinan yang pertama Fulbright akan menyurati ke kampus tersebut apakah mereka bisa memberikan bantuan dana tambahan ya, artinya ada subsidi dari kampus atau ada tambahan beasiswa dari kampus ya, yang kemudian kita yang tadinya harus nombok menjadi tidak, atau yang keduanya ya kita harus nombok ya pakai uang sendiri, dan itu mungkin tidak semua orang bisa ya bisa memenuhi ya sisa atau tambahan dana itu. Ada teman saya salah satu grantee atau penerima beasiswa Fulbright dari dari Singapura. Waktu itu dia lulus di Harvard kalau nggak salah atau MIT, saya lupa lagi waktu itu, dan ya karena beasiswanya cuma 35.000 sementara eh, apa namanya eh, biayanya itu lebih dari 35.000, maka dia harus nombok dan dia bayar sendiri gitu ya waktu itu. Ya, jadi ya ini mungkin salah satu pilihan yang harus realistis juga bagi penerima beasiswa Fulbright, bahwa kita mungkin ya tidak selalu bisa mengambil pilihan kampus-kampus Ivy League atau kampus-kampus besar yang beasiswanya yang tuition fee-nya besar ya, karena ada keterbatasan atau ada ceiling. Nah ini kalau kita sudah mendapatkan memilih mana yang mau kita ambil, terlepas itu shortfall atau tidak, nah kita maka akan didaftarkan oleh Fulbright ya ke situ. Dan ini juga mungkin tambahannya bahwa di proses ketiga dan keempat ini Fulbright atau Aminet itu akan mendaftarkan kita ke 4 kampus. Jadi kita tidak, kalau sudah memilih 4 kampus kita tidak perlu bayar ya. Mereka yang akan Fulbright yang akan mendaftarkan berapapun uang pendaftarannya ke kampus masing-masing. Nah, waktu itu saya melakukan inisiatif karena saya takut saya tidak mendapatkan kampus. Jadi saya waktu itu daftar ke 8 kampus. Jadi 4 kampus didaftarkan oleh Fulbright, oleh Aminet, dan 4 kampus saya daftar sendiri. Dan alhamdulillah dari 8 kampus yang saya daftar itu 7 menerima ya. Ada yang shortfall, ada yang tidak. Namun akhirnya saya memilih Ohio University. Nah setelah ini itu belum selesai juga ya. Ada fase kelima, yaitu kita harus memenuhi ini mungkin untuk syarat-syarat visa ya, medical check up, kemudian aplikasi visa. Kita harus bisa menunjukkan bukti vaksinasi ya, dari mulai MMR, DPT, polio, sampai ke pemeriksaan kalau kita itu bebas TB ya.
Ini juga cukup ya, biayanya cukup banyak ya yang harus dikeluarkan. Nah, kalau sudah sampai tahap kelima ini, maka sebetulnya kita sudah siap berangkat. Nah, namun karena ini adalah program pertukaran ya, tidak tidak lengkap kalau tidak ada pembekalan ya. Maka kita harus ikut 2 kali pembekalan, yaitu 6 pre-departure training ya, PDO, itu dilaksanakan di Indonesia di organisasi oleh Aminep. Ini kita akan belajar bagaimana sistem di Amerika, budaya di Amerika, apa hak dan kewajiban kita sebagai penerima beasiswa ya, soal aturan-aturan imigrasi, dan juga apa sebetulnya catatan-catatan penting ya kalau kita mungkin sebagai pelajar yang berangkat dari negara yang berbeda kultur ya dengan Amerika, kita harus bisa melakukan adaptasi. Nah, di sini kita mendapatkan ketemu dengan teman-teman penerima beasiswa Fulbright yang lain ya, di cohort kita, di angkatan kita, baik itu yang master atau PhD. Dan ini saya kira menjadi kegiatan yang sangat menarik ya, soal video ini. Nah, kemudian setelah ini maka kita bisa berangkat ke Amerika, dan ya di sana pun kita harus mengikuti gateway atau English for Academic Purpose. Di sana kita harus mengikuti gateway orientation atau pelatihan bahasa ya. Waktu itu saya sebetulnya dicanangkan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan bahasa di salah satu kampus di Amerika Serikat, di Arkansas waktu itu. Cuman karena waktu itu istri saya melahirkan dan saya tidak bisa berangkat lebih cepat karena harus menemani istri terlebih dahulu, akhirnya saya hanya dapat gateway. Jadi sebetulnya siapa yang dapat gateway atau siapa yang dapat pelatihan bahasa ya, itu ditetapkan berdasarkan nilai IELTS atau nilai TOEFL IBT yang terakhir. Jadi ada orang yang kira-kira mungkin ini sudah cukup ya bahasa Inggrisnya, maka dia tidak akan mendapatkan pelatihan bahasa, tapi hanya ikut gateway. Gateway itu cuma 2 minggu kalau tidak salah, tapi kalau pelatihan bahasa itu minimal setengah bulan sampai 3 bulan gitu. Jadi sebetulnya kalau saya lebih memilih lebih baik ya ikut pelatihan bahasa aja. Jadi kita bisa mendapatkan extra training di Amerika, bagaimana sebetulnya kita diajarkan untuk mengetahui bagaimana sistem pembelajaran di sana, kemudian juga memperbaiki kemampuan bahasa Inggris kita dari writing, kemudian academic reading dan segala macam ya, yang itu sangat penting ya untuk diikuti gitu, karena sebetulnya gateway dan orientasi ataupun pelatihan bahasa ini juga akan kita dapatkan sebetulnya di kampus kita masing-masing ya. Akan ada orientasi, kemudian juga biasanya waktu di kampus saya di semester pertama itu kita diajarkan juga bagaimana sebetulnya tips-tips atau satu mata kuliah yang khusus memperbaiki kemampuan kita dalam akademik English atau kemampuan-kemampuan akademik yang lain ya. Tapi kalau kita bisa mendapatkan pelatihan di sini itu akan lebih baik. Nah, jadi ini saya kira 7 ya, ada 7 tahapan ya, 7 level atau 7 fase yang harus kita hadapi ya ketika menggunakan ataupun mendaftar beasiswa Fulbright. Dan waktu itu saya masih ingat satu kata-kata dari Pak Anies ya, yang beliau juga salah seorang penerima beasiswa di Amerika, bahwa sepanjang ya kita belum menjejakkan kaki di Amerika Serikat, maka kita belum sah menjadi penerima beasiswa. Sehingga bagi mereka yang ingin ya mendapatkan beasiswa Fulbright, harus dilewati 7 tahap ini. Memang waktunya juga tidak pendek ya, hampir 1 tahun prosesnya. Tapi dengan pengalaman dan hal-hal yang bisa kita dapatkan dari beasiswa ini, saya kira ini layak untuk diperjuangkan. Mungkin itu saja dari saya ya, sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat, dan selamat berjuang. Semoga semuanya bisa mendapatkan pengalaman yang menarik dengan mengikuti beasiswa Fulbright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.